Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Hairul Wahab. Pada video kali ini saya akan memperbaiki freezer dengan cara memotong salah satu lantainya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu setia untuk subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Jangan lupa untuk like dan boleh juga share di media sosial lainnya dan tulis komentar Anda. Terima kasih. Saya akan membuang lantai freezer ini di bagian tengah karena lantai di bagian tengah ini sudah mampat karena kehimpit sama barang yang terlalu berat. Maka dari itu saya akan membypassnya langsung. Saya akan membypass lantai freezer ini dengan menggunakan pipa 1/4 yang dari tembaga. Langsung saya las. Saya langsung saja, ini pipanya sudah saya las di bagian atas. Terus saya akan mengelasnya lagi di bagian bawah. Ini lihatlah hasil dari lasan pipa yang saya las tadi untuk membypass lantai freezer ini. Setelah pipanya dilas, kemudian saya lakukan pressure test atau mengetes kebocoran pada pipa yang saya las tadi. Saya beri pressure-nya sekitar 100 psi saja, hanya untuk memastikan apakah sudah berhasil di bagian yang saya las tadi. Tetap menggunakan air sabun. Setelah saya cek, ternyata tidak ditemukan kebocoran pada lasan saya tadi. Freezer yang saya perbaiki ini
sebelumnya pernah diperbaiki. Saya sudah menggantinya dulu dengan filter. Ternyata masih mampat. Karena masih mampat, setelah saya cek, ternyata lantai yang saya bongkar sebelumnya tadi yang mampat, bukan filter atau pipa kapilernya yang mampat. Sebelumnya saya pernah juga mengganti kompresornya. Kompresornya sudah rusak yang sebelumnya. Mungkin kerusakan kompresor ini karena freezer ini mungkin karena mampat. Setelah saya melakukan pressure test, terus berhasil tidak ditemukan kebocoran, kemudian saya melakukan proses vakum pada freezer ini. Proses vakum ini wajib kita lakukan di setiap freezer, kulkas, ataupun AC, karena angin atau oksigen tidak boleh bercampur freon. Karena angin adalah bisa menyebabkan freon itu habis, menyebabkan salah satu kebakaran atau salah satu unsur segitiga api. Vakum sampai menghasilkan minus 30 psi. Setelah proses vakum selesai, sebelum dihidupkan kompresor atau freezer ini, kita isi freonnya sedikit, sekitar 70 psi. Setelah itu baru kita nyalakan kompresornya. Kompresornya kita nyalakan, kemudian jarum menunjukkan mulai turun atau pressure-nya mulai turun. Baru kita mulai perlahan-lahan mengisi freon dengan lambat-lambat atau perlahan-lahan saja, kira-kira setengah jam. Ambil proses pengisian freon, boleh juga kita pegang di pipa kondensor yang dekat dengan kompresor, apakah panas. Kemudian kita coba pegang filternya, apakah panas. Jika panas berarti freon yang kita isi berjalan dengan lancar. Kita pegang di bagian pipa kondensor, apakah hangat. Jika hangat berarti proses pengisian freon ini lancar. Kemudian kita pegang juga di bagian pipa balik atau pipa suctionnya, apakah dingin. Jika dingin berarti freezernya bekerja dengan normal. Isi freon sampai
kira-kira antara 10 sampai 15 PSI saja. Sambil proses pengisian freon, boleh juga kita pasang sambil memasang lantai atau evaporator yang kita potong tadi. Lihat dengan semangat teman saya memasangnya sambil tersenyum. Kenapa teman saya tersenyum? Karena freezer yang diperbaiki ini berjalan dengan baik atau lancar. Jika proses pengisian freon sudah cukup, jarumnya juga sudah menunjukkan sekitar 15 PSI. Coba kita cek di bagian lantai atau evaporatornya. Apakah tangan kita sudah menempel? Jika sudah menempel tangan kita atau keluar embun di evaporator atau di lantainya, maka pekerjaan kita pun sudah selesai. Saya doakan semoga teman sehat-sehat selalu dan selalu sukses dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like di video ini dan jangan lupa pula untuk subscribe di channel Hairul Wahab. Terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.